Oke, kita lanjut lagi, mulai dari awal lagi bikin aplikasi UMKM digital. Tugasnya ada redesign, terus ada menu akses, kita nambahin dan ini udah selesai, terus ada bikin halaman pengguna, ini untuk front end. Nah, redesign menu, di sini kita kalau kita lihat tasknya ya, itu ada referensi desain, ya oke, tambah master menu udah, bikin form dan API untuk pengguna, oke. Nah, di sini kita udah ada menu. Jadi tadi kita udah gua udah sempet nambahin ya, gua udah sempet nambahin menu itu di komponen gua. Tadi gua tambahin itu ada home simple, menu, database sama person. Nah, ini library yang gua tambahin ya di library gua dan sehingga di database itu udah pakai by tag. Jadi tag sesuai dengan tag yang gue tambahin di sini ya. Ada simple, menu, database, person. Ini untuk nama icon. Jadi gue langsung simple aja taruh di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak ada library-nya gimana gitu, gue nggak bisa pakai, gue nggak mau pakai library-nya punyanya Angelin misalkan gitu, atau library gua gitu. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalian bisa taruh icon ini by icon URL tadi ya. Jadi kita bisa pakai icon URL, misalkan sampelnya kita bisa ke eh, sebentar di sini dia nggak ada ya. Nah di sini nggak ada nih. Coba kita bisa ekspor. Oh nggak ada. Oke. Nah sampelnya misalkan kita bisa ke icon 8. Ini untuk ngambil URL ya. Kita ke home. Misalkan nama ikonnya adalah icon home. Nah, kita bisa klik aja, klik, terus kita bisa copy. Kopinya di sini adalah link to PNG, kira-kira gitu. Jadi nanti pada saat kita copy link to PNG, terus kita cek linknya. Nah, nanti jadinya kayak gini ya, linknya. Ada size-nya itu defaultnya 100. Kalian bisa ganti-ganti nanti size-nya misalkan 64, 32, 18 atau berapa. Termasuk untuk color-nya, base color-nya. Kira-kira gitu. Jadi pada saat kita send, nah nanti dia dapat di sini. Nah, color kosong kosong ini itu ceritanya adalah background colornya ya. Di sini kan 00 kan berarti putih. Nah, ini background colornya dia yang ini, yang putih ini ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau lu mau pakai yang transparan juga bisa aja. Kalau misalkan ternyata background halaman lu tuh bukan putih, gitu. Tinggal lu ganti ini jadi icon color apa? Color hex code-nya ke transparan. Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi nanti di sini kalian bisa taruh icon URL atau kalian punya icon sendiri nggak apa-apa. Nanti kalian taruh nama nama file berarti ya. Misalkan home simple dot png misalkan gitu. Itu bisa. Jadi terserah. Nah, di sini karena gue pakai komponen Angelin jadi gue pakainya tag name tag name icon punyanya Angelin. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba balik lagi ke index di dashboard ya. Sebelumnya memang di sini kita nggak ada icon. Nah, sekarang kita cuma tinggal nambahin nih untuk setup icon. Kita berarti bisa pergi ke sini, kita tambahin aja, kita panggil icon. Nah, di sini kita kasih ikonnya. Namanya itu adalah home. Oh, sorry, namanya itu berdasarkan nama URL ya. Jadi kita ngambil dari kolom database balikannya, res URL. Terus untuk height-nya kita setup misalkan defaultnya dia 20. Untuk width-nya juga sama 20. Nah, jadi kalau misalnya kita coba cek, kita coba tes ya, dia dapat apa enggak? Oke, dia perlu manggil sebentar, dia belum dapat nih. Ikonnya dia belum dapat, kita coba cek dulu icon. Oke, betul dia manggil ke icon. Sebentar. Oke, trace URL. Oh, sorry, dia bukan URL, cuy. Maaf. Nama kolomnya icon, pantesan dia nggak muncul. Oke, kita coba cek ya. Kita ngepel ulang, nah muncul ya, ada ikonnya nih, ada ikon eh, masing-masing. Cuman ini untuk parent. Sekarang kita tambahin lagi icon untuk yang di children-nya, children
eh, menunya. Kita kalau ingat lagi di video sebelumnya, children menu kita bikin di bawah ya. Ada loopingannya di sini, kita ambil. Nah, ini yang map children. Ini artinya buat menu childrennya. Kita taruh lagi ada di sini, tapi kita nggak pakainya res. Kita pakainya yang child. Jadi kita ganti ini yang child. Oke, kita coba send. Send ulang ya. Terus kita cek. Nah, di sini ada nih menunya, cuman dia belum rapi. Kita rapiin lagi. Di sini berarti dia pakainya flex. Flex, kita kasih gap X misalnya 3 lah, kita kasih 3. Jadi spasi ke kanan ya, gap X itu artinya spasi tapi ke kanan. Karena X kan artinya horizontal, X itu artinya horizontal, jadi kita kasih spasi sia horizontal ke kiri dan ke kanan. Kayak gitu. Sehingga dia ada space nih di sini. Pakai Laravel nggak bang? Pakai Laravel 11 pakainya. Tapi gue lagi di React dulu ya. Nah, jadi tadi gue bilang gap X itu yaitu artinya lu kasih space secara horizontal ke kiri dan ke kanan, kira-kira gitu. Nah, sehingga dia ada space nih. Jadi lu bisa ada pilihan entah margin, margin right. Jadi artinya lu cuma ngasih space ke arah kanan aja, ke kirinya enggak. Tapi kalau lu mau kiri kanan, lu bisa pakai gap. Nah, gap ini berlaku kalau misalnya lu juga pakainya yang flex ya. Kira-kira gitu. Tapi kalau pakai block itu setahu gue, seingat gue kayaknya nggak berlaku pakai gaps, seingat gue ya. Tapi kalaupun seandainya berlaku, karena block itu konsepnya dia vertikal ke bawah, jadi makanya lu nggak bisa pakai gap X, bisanya pakainya gap Y. Artinya margin atau space secara vertikal. Y itu vertikal, sumbu vertikal Y, kira-kira gitu. Nah, kita lanjut lagi, kita benerin lagi di sini ya. Kita kasih lagi, berarti di sini gap. Kita kasih gap X misalkan 2. Nah, ini karena kita pakai Tailwind untuk kelasnya, jadi dia dibantu di Tailwind udah ada. Oke. Nah, ini kayaknya kurang geser. Kita kasih 3 deh. Oke. Nah, ini udah agak sedikit bener ya. Cuman dia kayaknya terlalu padat banget ya sih? Dia terlalu padat banget. Kita coba kasih deh 2,5. 2,5. Yang ini juga 2,5. Dia kayak terlalu mepet banget gitu tuh. Nah, oke, dia nggak terlalu begitu mepet. Kita coba gedein sedikit aja si fontnya. XLG coba. Eh, segini kayaknya jangan LG deh. Kita coba ya, kita custom aja MD teks misalnya 18 px. Kok MD ini sih? Oke, kita setupnya kalau misalkan dia medium, jadi artinya MD di sini medium. Kalau misalkan lu aksesnya pakai device yang ukuran layarnya medium, itu dia pakai teksnya ukurannya 18. Hmm, dia memang udah gede nih. Kita coba turunin jadi 15. Oh, dia malah sama. Eh, 17 berarti. Kita pengen 17. Nah, oke, segini udah cukup nih, 17 berarti. Oke, kita setup di sini. Kalau misalkan bukan MD, berarti teks MD tag base. Oke, kita coba copy, kita taruh di sini juga untuk parentnya. Oke, oke, sip. Ini udah oke. Kita coba kasih space lagi. Dia masih mepet karena ukuran fontnya jadi lebih gede ya. Kita kasihnya 3. Di bawah juga kita kasihnya 3. 2,5 terlalu mepet banget. Oke. Nah, oke, dia udah sekarang kelihatan agak punya space. Oke, ini ikonnya. Nah, ini icon ini nanti kita bisa ganti colornya ya. Jadi, basically colornya itu kan dia hitam ya, karena
defaultnya kita nggak nge-setup color. Nah, kita bisa aja nanti nge-setup color, misalkan colornya kita mau yang gray. Kita mau yang gray, gray, gray. Oke, oke, sorry. Di icon ini kita pakai yang gray. Gray-nya itu yang segini deh. Nah, kita paste lagi. Kita coba copy lagi di sini. Colornya kita kasih gray. Nah, oke. Ini udah cukup ya. Eh, oke, 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 oke. Kita kasih sebentar. Di sini dia nggak items, item center. Biar dia nanti sejajar secara vertikal antara masing-masing item. Oke, sip. Nah, oke, kita redesign-nya versi 1 bikin aja dulu. Gak usah yang kompleks-kompleks. Oke, buat halaman pengguna. Oke, kita bikin halaman pengguna ya. Eh, karena pengguna ini adalah aksesnya untuk master. Sebentar. Master, bla bla bla. Oke. Oke. Berarti di halaman pengguna, oh sorry, halaman menu ini cuy, bukan pengguna cuy. Kita bikinnya di halaman menu dulu. Ini terlalu jauh nih buat halaman menu. Oke, ini UI menu, style, bla 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 bla. Oke, nanti ini kita versi 1 di hari ini kita pakai style UI-nya simple dulu. Nanti di besok di tanggal 8 di hari Minggu kita tambahin lagi UI-nya jadi lebih bagus ya. Jadi kita step by step biar kalian nanti bisa lebih mudah, lebih paham belajarnya. Ada proses lah. Oke, kita ke menu, kita bikin halaman menu dulu. Mana halaman master? Kita ke halaman menu, halaman indeks. Nah, ini ya. Oke, kita sekarang kasih eh, padding dulu. Kita kasih padding. Kita ke halaman dashboard dulu sebentar. Di roots-nya atau root outlet-nya atau base root untuk children-nya, kita kasih padding di sini. Padding 7. Oke, dia biar agak sedikit ada space ya, jadi nggak terlalu mepet banget ke samping. Oke, kita kasih manajemen menu. Nah, jadi ada space sedikit gitu. Oke, nah gue kayaknya nggak bakal pakai breadcrumbs gitu ya, jadi kayak link-link itu ke samping. Gue kayaknya nggak bakal pakai kayak gitu. Jadi di sini kita bakal langsung manajemen by eh, table aja. Jadi kita bakal coba bikin table menu ya, yang apa namanya, yang ada sesuai komponen. Jadi kita coba ambil dulu ada satu table. Nah di komponen gua itu ada namanya komponen table. Di komponen table ini juga udah support dengan berbagai macam case ya. Cuman bentar, dia det FNS nggak ada. Kita install dulu ya det FNS ini buat apa namanya, format date kira-kira gitu. Kita install dulu. Mana nih terminal gua? Oke, cd umkm npm i det FNS. Nah, jadi kita bakal tetap pakai library-nya table. Gua ya, khususnya gua bakal pakai library table-nya punyanya Angelin. Jadi nanti di sini ada table, cuman balik lagi seingat gua bahwasannya tuh tablenya tuh dia memang sengaja di setup untuk matching atau support dengan format respon dari backend, kira-kira gitu. Nah,
Cuman karena memang nanti backend-nya tuh agak sedikit punya penyesuaian karena balik lagi aplikasinya kan beda ya. Aplikasi sendiri UMKM digital ini, maka kita bakal coba settingnya itu untuk responnya dulu. Jadi kita bikin respon dulu nih, eh, si ininya ya, apa, si si halaman menu ini. Jadi buat nanti kita manajemen halaman menu, kita harus bikin API menunya dulu. Ini untuk setup respon dari backend-nya. Nah, berarti kita sebenarnya bisa ke template dynamic form. Nah, template dynamic form ini kita matchingin nih, sehingga di sini kita bisa kasih progress. Kita update dulu jadi progress, kita lari dulu ke sini ya. Jadi untuk yang halaman menu kita keep dulu sebentar karena ini di sisi front end backendnya belum punya, jadi kita pergi ke backendnya dulu. Jadi kita bakal ngoding untuk Laravelnya dulu. Nah, dia sembari lagi install ya. Ini nggak lag nih. Oke, oke udah berhasil. Oke, udah nggak error. Kita close dulu, kita close dulu, kita close. Sekarang kita ngoding ke Laravel ya. Kita pergi ke server, kita pergi sekarang ke sebentar ini kita tutup aja dulu UMKM. Sekarang kita pergi ke modules, kita pergi ke master, kita pergi ke controllernya punya si menu. Nah, kita ke menu controller ya. Oh sebentar, sebentar, sebentar. Nah, kita perlu ingat bahwasanya sesuai dengan apa namanya planning yang udah kita buat. Jadi untuk manajemen menu ini defaultnya itu adalah apa namanya menu yang dimunculin nih. Menu ini itu adalah menu yang dimunculin berdasarkan role-nya, kira-kira gitu ya. Jadi manajemen menu itu artinya lu bisa nambahin menu gitu. Lu bisa atur menu untuk dimunculkan atau tidak dimunculkan, kira-kira gitu. Jadi bukan nambahin menu baru lah buat nambahin misalkan menu menu private ya kalau UI-nya nggak ada kan percuma menunya nggak bisa dipakai. Jadi kita nggak bukan nambahin satu menu baru tapi kita aktivasi menu entah dia muncul menunya atau dia dinonaktifkan menunya. Nah nanti menunya itu akan dari sini ya. Jadi kita bisa setupnya di menu controller. Beda halnya kalau misalnya kita pergi ke akses menu itu buat yang fitur lain. Oke, kita coba ke menu all. Nah, di menu all sebelumnya kita kan kalau misalkan ngecek ya, kita coba pakai Postman. Itu kalau kita ngecek di menu all sebelumnya kita cuman hanya sebatas ngebalikin data semua menu. Kira-kira gitu. Jadi yang menu yang aktif berapa, yang ada berapa, yang nggak aktif berapa. Nah, itu kita nggak bisa, kita bukan dalam bentuk format API yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba customize respon API-nya berdasarkan API yang kita inginkan. Oke, kita coba call ya. Nah, ini kan responnya ya, ada beranda, ada master, ada kayak gini. Nah, ini kan dia masih respon biasa. Kita coba ganti responnya, kita ke responses. Nah, di responses ini, sebentar gua ada pesan. Nah, gua ada pesan dulu. Gua balas pesan dulu. Nah, jadi di responses ini, lo bisa sebenarnya kalau misalnya mau coba apa bikin ya. Jadi kita bikin satu template untuk label. Jadi respon ada satu respon yang public kayak gini responses, tapi ada satu lagi table, satu lagi respon ketika responnya itu dipakai untuk mapping data table, kira-kira gitu. Nah, jadi kita coba bikin ya public function. Di sini sama function yang nanti bakal kita ambil juga public function responses apa ya list deh namanya. Nah, beberapa argumennya sama, kita masih samain. Misalkan ada notif, data, terus juga ada message, cuman tentu
kita perlu ada satu lagi tambahan, namanya misalnya properti. Nah, properti. Oke. Nah, argumennya ini nanti sesuai dengan apa yang kita butuhin ya. Jadi message tentu kita coba bikin dulu return response JSON. Nah, kita bikin lagi di sini sama, kita samain aja message. Oke. Nah, cuman bedanya kalau misalkan di sini karena kita mau pakainya itu adalah ini kebutuhannya untuk data table atau respon yang nanti bakal kita pakai untuk melakukan mapping ke table, maka di sisi apa namanya datanya itu kita ada penyesuaian. Jadi datanya itu kan asumsinya adalah data pagination. Kira-kira gitu. Jadi asumsinya adalah data pagination sehingga kita manggilnya bukan cuma batas data tapi data get collection. Nah, kira-kira gini. Jadi artinya ya kita ngambil data di dalam paginate. Sebentar ya, gue coba contohin dulu. Jadi di sini kita manggilnya itu kayak gini. Jadinya ya response list message menu index gini ya, menu index sebentar. Ntar gue ada message, sorry. Oke. Nah, di sini kita paste gini ya, persis sama. Properti juga kita taruh, oke, seperti ini. Nah, kira-kira nanti responnya gini nih. Jadi, properti ini array, type-nya array ya. Properti nanti buat kolom ya. Jadi kan di table kan ada kolom. Ya ini kolomnya di setup di properti. Nah, kita balik lagi. Di response list kalau kalian lihat ya, kalau kalian itu ada message-nya menu index, data di sini ada lainnya, query eloquent kita ini. Terus di bawah ada properti tipe datanya array. Nah, kalau kita lihat di controllernya, bahwasanya datanya itu akan kita ambil collection-nya. Kenapa nggak cuma data aja kayak gini gitu? Padahal kan tadi bisa kalau kita tes di Postman. Tapi kenapa kita harus ambil collection? Karena datanya itu kita pakai paginate. Nah, ini gini ya, paginate 10, misalkan 10 baris lah kita ambil per halaman kita ambil 10. Nah, kira-kira gitu. Sehingga nanti di sini di apa? Di responnya kita pakai nih misalnya nama key-nya ya property. Nah, si properti ini itu apa adalah kolom. Nah, kita perlu ingat ya. Jadi properti itu nanti adalah kolom. Nah, eh, oh sebentar, gue mikir dulu. Kalau properti kolom, terus kolomnya apa? Eh, ya properti kolom, terus nanti gue bawahnya apa ya? Hmm, oh jangan properti deh, jangan properti. Nama key-nya jangan properti, kita pakai nama key-nya kolom. Kolom kita ambil properti. Oke, kira-kira gini aja ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Properti di sini itu artinya adalah untuk mensupport mulai dari kayak eh, apa namanya total baris, total halaman, terus sekarang ada di page berapa, kira-kira gitu ya. Itu kan nanti kan kita pasti punya pagination untuk table. Nah ini ceritanya akan mensupport untuk pagination. Sebenarnya kita bisa taruh misalkan namanya pagination. Kira-kira gitu. Ini tuh properti di sini tuh artinya adalah pagination ya. Properti. Cuman gua kasih namanya properti. Nah, di properti ini kita nanti bisa ngecek. Maksudnya bisa ngecek di sini ada lagi nih. Kita simple data per page. Per page nih, per page-nya ya. Per page-nya kalau misalkan dia 1000 misalnya ya.
Artinya apa namanya? Di sisi controllernya, misalkan gua set-nya per page-nya 1000, kan kebanyakan dong, nggak mungkin kan? Nah, makanya eh, ya pasti nggak mungkin. Wah, gua ngantuk ya. Pasti nggak mungkin. Jadi kita bisa ngecek di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ngecek pun bisa aja. Jadi kita langsung kayak gini. Nah, langsung kayak gini ya. Artinya di sini dia eh, konsep data type-nya adalah objek, kira-kira gitu. Nah, kita panggil nih, misalnya di sini total, total ya, ini total 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 datanya yang di load. Kita ngambilnya dari data, karena kan datanya ya dari data, dari argumennya data. Jadi data total, terus kita copy aja biar cepat. Nah, di sini kita ada count, ini juga sama, berapa jumlahnya di halaman sekarang ya, maksudnya gitu. Per page, per page. Nah, ini untuk per page-nya itu berapa berapa apa? Berapa jumlah row. Jadi kalau misalkan lu di sini setem 10 ya, berarti kan mau nggak mau di dalam satu table row itu pas dalam satu page table itu pasti jumlah row lu maksimal adalah 10. Nah, kita ngambil lagi aja kira-kira totalnya berapa gitu. Nah, ini per page. Terus juga kita mau ngambil informasi sekarang itu ada di page berapa sih? Nah, ini penting nih. Coba supaya nanti kita bisa 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 mappingkan dengan styling CSS-nya, kira-kira gitu. Nah, di sini kita ngambil current page. Oke, terus kita juga punya total page. Beda ya, ini total total keseluruhan dari eh, datanya ada berapa, tapi kalau total page itu nanti kan dibagi 10. Jadi misalnya datanya 1000, berarti total page-nya ada 10 karena 10 dibagi 100, sorry, 10 dibagi 100 nanti katanya jadi 10 page berarti. Nah, ini juga nanti bersinggungan sama front end-nya karena di front end kan ada beberapa styling pagination di mana kita bisa munculin total page. Nah, untuk total page ini kita bisa ngambil last page-nya. Jadi informasi dari page paling terakhir itu berapa. Oke, gini aja sebenarnya cukup sih, harusnya sih. Total, count, per page, current page, total page, ini juga sebenarnya udah cukup. Oke, nah sekarang di sini kita udah ada nih data itu kita ngambil pagination. Kita coba tes ya. Jangan nguap dong. Iya nih, gue nggak tahu kenapa gue ngantuk ya. Gue ngoding heran, gue ngoding gue malah ngantuk. Harusnya pusing gue nih, gue malah ngantuk. Oke, nah ini dapat ya. Jadi totalnya ada dua tadi ya, karena kan data kita cuma ada dua nih, ada satu, ada dua. Nah ada dua ya. Jadi kita dapat nih totalnya ada dua. Total satu apa halaman sekarang itu ada berapa? Kira-kira gitu. Ini count-nya ya, ya juga ada dua. Nah, per page-nya itu berapa sih? Ya, per page-nya kan tadi kita atur ya, pagination-nya 10. Berarti per page-nya maksimal itu ada 10. Terus ada current page. Nah, page sekarang page berapa? Sekarang masih kita ada di page satu. Nah, total page-nya juga berapa? Ya, cuma ada satu. Sehingga kira-kira gitu ya. Jadi ini udah match. Nah, sekarang yang di kolom. Yang di kolom ini agak sedikit tricky. Kenapa tricky? Karena balik lagi, kolom ini matching sama komponen lo. Jadi misalkan lo pakai komponen UI library punya siapa, misalkan gitu ya. Nah, lo harus tahu nih di dokumentasinya dia itu kayak gimana sih kalau misalkan harus lo nge-setup kolom, kira-kira gitu. Jadi untuk key-key dari masing-masing kolom juga gimana sih gitu. Nah, lo tuh harus tahu sebenarnya, lo harus coba pelajari. Nah, sampelnya kalau kayak di Angelin gini, gue juga sebentar, gue ada pesan dulu. Nah, jadi kalau misalkan di komponen ini
Misalkan gue punya table nih, nah di table ini gue harus sesuaikan kira-kira table gue itu datanya itu kira-kira seperti apa sih, terus punya argumennya seperti apa sih gitu. Nah ini contoh ya, gue punya tipe kolom, ada tipe kolomnya string, date time, object, array, currency, action, date, status, custom, action status, date prefix, file, sama date prefix custom. Nah ini ada banyak banget tipe kolom yang support sama table gua. Nah sehingga gua cuman cukup perlu sesuaikan. Nah sesuaikan formatnya itu balik lagi sesuai yang tadi ya. Gimana sih cara gua melakukan mapping dari si tabelnya itu berdasarkan argumen yang gue punya. Oke kita coba cek ya. Eh, Create. Nah ini kita mulai dari table ini. Kita fokusnya dari table ini. Di tabel ini kita ngecek kolom length-nya kalau nggak ada, oke. Kita kalau ada, kita cek dulu kolom map. Nah, kita punya name, type, dia bilang gitu ya. Ini untuk kolomnya. Nah, untuk datanya, kita coba cek dulu. Kalau datanya nggak ada, dia ada skeleton. Kalau ada, kita cek. Kalau oke, kita mulai dari yang TD nih, dari return. Ini kita untuk mapping data berdasarkan kolom. TD-nya, oh sorry. Kita dari sini berarti. Kalau kolom array ada, kolom objek itu childnya bisa string, bisa date, bisa datetime. Oke. Kalau kolom date udah ada, kalau kolom datetime juga udah ada, date prefix ada, date prefix custom, string, oke, ini udah support. Currency udah ada, status ada, action juga ada, action status ada. Oke, kita coba ya. Misalnya apa? Kita bikin ya. Misalnya di sini kita sampel, kita tadi cek dulu sebentar kita cek dulu. Di sini ini adalah untuk kolom. Kita punya key-nya itu adalah misalnya kalau kita lihat dari database ya, name, key-nya name, terus name-nya itu adalah nama menu gitu ya. Terus ada type-nya, kita pakai type-nya string. Terus yang required nggak ada. Oke, kita coba sampel satu ya. Kita coba sampel satu, kita coba running npm run start. Kita coba nge-call di Postman ya. Nah, responnya jadinya gini ya, ada name, ada nama menu, ada string. Nah, di sini agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan dari yang ada di sini. Gue bakal coba kasih contoh ketika gimana kita coba mappingkan dengan table. Nah ini nanti kalau misalnya kalian udah bisa atau ini udah bisa, nanti kesananya gampang banget dan cepet, gak bakal lama. Oke kita coba cek dashboard. Kita ke master, ke menu, ke index. Oh sorry ini udah jalan. Kita ganti ininya ke sini ya. Menu index. Nah, kita panggil di sini. Kita bikin satu controller aja, singkat aja. Kita sampel doang ini. Controller.ts. Kita import client from dia nggak muncul ya. Kita langsung aja gini export function index dia get
Oke, return client titik get, kita akan ngambil dia menu. Oke, ini ya. Jadi kalau kita cek di sini di roots-nya itu di API-nya, nah ini ya menu. Jadi kita pakai roots yang ini menu. Oke, kita panggil di sini index, kita punya control index. Kita panggil di sini di komponen, kita panggil komponen did mount. Nah, kita bikin satu function lagi di sini, call index. Oke, di sini kita kasih argumennya tapi dia nggak required ya. Jadi page, di sini number. Jadi ini nanti buat pagination ya, buat pindah-pindah halaman berdasarkan number page-nya. Terus kita panggil index. Aduh, ini kok jadi sama nih. Gini deh, menu index. Oke, menu index kita panggil yang dari controller. Oke, dan respon sama dengan, nah kita kasih log dulu ya, kita coba log dulu. Kita bakal panggil di sini this call index. Oke, kita biarin dulu kayak gini. Kita coba cek di networknya muncul nggak dia. Oke, muncul ya, ada menu satu di sini. Ini adalah indeks menunya. Kita cek di sini. Oh, dia sama, guys. Sebentar. Dia dua menu yang sama kah? Properti. Oke, yang satu lagi ini apa nih? Oh, dia menu yang sama, cuy. Sorry, 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 sorry. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting ini kan nggak masalah ya. Data oke. Ya udah oke, nggak masalah. Nah, sekarang kita ke manajemen menu. Di sini kita udah dapet ya. Nah, kita bikin state aja dulu. Di sini misalkan eh, apa ya state-nya, menu array deh. Terus misalkan di sini menu, oke, kita kosongin. Tapi kita di sini hmm, kita lihat ya di model kita nih support nggak kalau misalkan undefined. Data, oke, data array. Oh, dia nggak support undefined. Kita harus pakai menu array. Oke, kita jangan pakai undefined. Nah, di sini kita ngebind dulu untuk si call menu ya, karena kan kita bakal manggil state. Kita pasang lagi. Kita di sini setup this set state menu itu sama dengan res data. Oke, kita coba cek. Nah, di sini muncul ya, masih masih muncul, belum ada perubahan. Kita coba panggil sekarang data table. Table. Nah, kita panggil komponen table ya. Table. eh, di sini dia pasti butuh kolom. Kita ambil kolomnya dari state menu. State menu. eh, sebentar, sebentar, sebentar. Ya ini salah nih, bukan array. Kita bisa pakai undefined atau kita bisa ngambil dari model ya. Ini model table nih, kita bisa ngambil dari model table. Oke, sorry, kita jangan pakai undefined, dia mau nggak ya? Kita coba cek ya. Menu kolom. Nah, dia nggak mau kan? Dia nggak mau nih. Jadi mau nggak mau, eh,
kolomnya ini nggak ketemu ya kalau kita pakai indefinite, kita pakainya ini aja biar masuk. Tapi defaultnya kita pakainya indefinite. Oke, kita cek lagi modelnya. Ada title, titlenya di sini misalnya manajemen menu, terus ada data. Nah, data di sini kita pakai this state menu data. Sebentar, dia errornya gara-gara apa lagi nih? Yang belum ada apa sih? Kita coba cek ya. Use grid. Oke, use grid nggak perlu. Tapi perlu deh use grid. Nanti kan ada nambah baru ya. Use headline. Oke, tambah nggak apa-apa. Nah, ini udah ya. Kita coba cek ya. Nah, dia bilang apa nih? Cannot property bla 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 length. Oke, kita coba cek dulu ya. Log, res, data, data. Responnya dia kayak gimana nih? Kita tutup dulu nih. Table, kita tutup dulu table. Yang nggak mau. Oke, kita coba cek dulu responnya gimana dia. Kalau nggak gimana, oh undefined boy. Ternyata dia nggak ada boy. Coba. Oh, oh dia nggak pakai res data. Berarti langsung res aja. Oke, salah kita. Kita salah mapping. Oke, kita coba cek ya. Nah, nanti outputnya jadi kayak gini nih. Loh, kok malah error lagi? Oke, kita log lagi ulang. Res, respons. Kita coba pasang. Tutup dulu. Nah, ini dapat ya. Ada kolom, ada data, message, property. Oke, harusnya dia bisa sih. Kita coba setup menu kolom, kolom, oke, data, use grid. Coba use headline kita kasih false aja. False. Sebentar, kita coba cek ya. Dia ini di table render. Ini kolom. Oh, kolom ya. Kita coba kasih tanda seru. Apa nih? Undefined property column. Oh, dia nggak mau nih cuy. Gini deh berarti kita pakai objek ya. Oh sorry, objek. Kita setup di sini kolom. Dia kosong, data juga kosong. Oke. Property column do not exist type of object. Dia nggak mau. Menu, 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 kolom. Oh gini deh, gini deh, gini deh. Sorry, 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 sorry. Nah, remove unused. Gue pakai padahal. Nah, muncul ya. Jadi nanti tabelnya kayak gini nih. Jadi ada. Dia ada ya di sini. Ada nomor satu, ada nama menu. Jadi muncul lagi tuh. Nah, ini kok tidak ada informasi ya? Tidak ada informasinya apa nih? Kok ada tulisan tidak ada informasi? Nah, dia muncul lah. Jadi ada manajemen menu, lihat semua informasi. Nah, di sini jadi muncul nih sekarang komponennya. Nah, ini harus gua cek dulu nih tidak ada informasi nih. Dia kok bisa kebaca tidak ada informasi. Ini harus gue benerin nih.
Find tidak ada informasi. Oh, data length sama dengan 0. Nah, gini nih harusnya nih. Oh, masih sama, bos. Sebentar. Dia harusnya nggak di sini nih. Dia harusnya jangan sama kayak state. Nah, ini nih skeleton. Skeleton kalau kolom length-nya di bawah 0. Oke, kita coba set ya di bawah 1. Oh, undefined. Number or undefined. Oke. Bener tapi di sininya. Sebentar, 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 sebentar. Gue mikir dulu. Kalau kolom length-nya, oh gini. Kalau kolom length-nya ada, tapi datanya itu kurang dari satu. Nah, gini ya. Kalau kolom length-nya ada, tapi datanya nggak ada, baru kita muncul tidak ada informasi. Nah, beres ya. Oke. Nah, ini ceritanya data table-nya. Kita punya data table kayak gini, guys. Jadi nanti kita bakal coba matchingkan sesuai dengan kebutuhan atau desain kita. Tapi untuk defaultnya, Angelin Universe punya konsep desain seperti ini. Perlahan-lahan tentu bakal di-upgrade terus library yang kita publish buat teman-teman nanti bisa pakai secara gratis. Jadi kita bakal coba redesign. Jadi kita redesign nanti kalau sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kira-kira gini nanti konsep table sehingga kita nggak perlu lagi harus bikin table banyak-banyak, repot-repot, susah-susah karena semua udah ada di eh, komponen. Jadi dan kita bakal ngatur tablenya udah pure by backend. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Jadi untuk sementara sekarang kita udah punya satu tugas di mana tugas kita tuh kita coba update ya tugasnya ya. Jadi tugas kita di mana kita adalah bikin template dynamic form. Ini untuk yang backend. Ini untuk yang table udah oke ya. Tapi untuk yang form ini belum. Kira-kira gitu. Jadi kita setup untuk table udah. Tinggal form. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi nanti kita bakal coba lanjutin lagi ngoding nanti malam. Gue bakal coba setup untuk support di mana nanti kita bakal pakai yang sisi form. Jadi kita sekarang fokus dulu di table. Jadi tablenya kita nggak bakal bikin lagi generate table atau ngedefine kolom data itu berdasarkan front end dari front end. Kita udah nggak pakai lagi. Jadi di front end itu udah benar-benar bersih dan hanya sesimpel ini aja, nggak bakal banyak karena kolomnya dan datanya itu udah kita mapping kan berdasarkan API jadi dari backend sehingga di front end nggak perlu banyak-banyak ngoding. Oke gitu aja dulu untuk yang UMKM Manager kita bakal sorry UMKM Digital kita bakal ketemu lagi nanti di part-part selanjutnya untuk UMKM Digital mungkin nanti malam kalau sempet kita bakal coba lanjutin lagi untuk yang formnya kira-kira gitu. Oke, bye bye.